Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya ucapkan dari Sawo Jajar ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba layanan bus Trans Jatim Koridor 1 teman-teman, yang pada sebelumnya kami dan Mas Anang gagal naik pada video ini ya. Nah, pada video itu kami gagal naik teman-teman, dikarenakan waktu itu masih gratisan ya, dan penumpangnya itu gila-gilaan banget teman-teman, full. Kami ditolak 3 bis dikarenakan full semua kala itu ya. Nah teman-teman, inilah serangkaian perjalanan kami dari Sawo Jajar Malang menuju ke Terminal Batu pada kesempatan hari ini. Nah, ini perjalanan saya mulai dari tempat tinggal saya, yaitu di Sawo Jajar teman-teman, yang alhamdulillahnya ini dilewati oleh rutenya bus ini ya, Trans Jatim Malang K1 atau Koridor 1, yaitu yang memiliki rute dari Terminal Hamid Rusdi Kedung Kandang Malang hingga sampai tujuan akhirnya di Terminal Batu teman-teman. Nah, berapa sih tiket yang kita butuhkan untuk sekali menaiki bus Trans Jatim ini? Tiket yang kita butuhkan untuk kita naik bus ini adalah sebesar 5.000 saja teman-teman. Baik kita full trip, baik trip kita parsial, seperti contohnya misal kita dari terminal pemberangkatan awal tujuan hingga ke terminal akhir itu tetap 5.000 teman-teman. Jadi jauh, dekat, terus kemudian dekat jauh ya, itu sebesar 5.000 saja. Seperti misalnya contoh dari Sawo Jajar saya menuju ke Terminal Batu nanti 5.000. Misal dari Sawo Jajar kemana ya, ke stasiun mungkin, atau ke Kayu Tangan, atau ke MOG Matos, itu sama teman-teman. Semua jarak jauh dekat itu 5.000 saja ya. Dan ini rencananya saya kali ini akan full trip menuju ke Terminal Batu yang terletak di depannya Pasar Among Tani. Insya Allah teman-teman ya, semoga perjalanan lancar agar kita dapat sampai sana. Nah oke teman-teman, sejauh keberangkatan bis ini dari Terminal Hamid Rusdi Kedung Kandang, penumpangnya masih terisi segini ya. Ini setelah berangkat dari halte Sawo Jajar tadi, ini kita mau sampai di Rampal teman-teman. Dan penumpang masih terpantau full ini, yang duduk ya, yang berdiri ini masih belum seberapa full. Dan nanti seiring dengan bus ini berjalan dan berhenti di setiap shelter-shelternya, setiap halte-haltenya yang dilewati oleh rute ini, nanti kita lihat juga perkembangan penumpangnya seperti apa ya. Ini saya berdiri di belakang. Ini sebelah saya ibu-ibu lansia teman-teman. Tadi ada mbak-mbak yang depan itu ya, yang berdiri. Persilahkan ibu-ibu lansianya untuk duduk. Masya Allah, salut banget mbak. Oke, kita lanjutkan perjalanan hingga menuju ke Terminal Batu nanti ya. Betul BCA aja. Kini sampai kena sangat Honda Civic. Frozen. Kalau kata anyar. Stasiun. Saya bahaya cuy. Apa itu nang? Iya, seket eksekutif. Kasih. Tahun sekilo. Oke, kita sampai di Awajo. Tuh kan Rono. Mesti orang kena ini. Sampai di bus stop stasiun. Mulutnya ya. Ini masih tolol. Kalau sama saya tuh aduh gila. Ya, di sana. Nang. Masuk, mantap.
Oke teman-teman, kita beberapa detik berhenti di shelternya ini stasiun Malang ya. Kita berangkat lagi menuju selanjutnya tuh pemberhentiannya di Kayu Tangan kalau nggak salah ya. Dan ini terpantau penumpangnya sudah semakin full, semakin penuh teman-teman. Jadi seperti inilah ketika kita naik angkutan umum di sekitar Malang ya. Ya alhamdulillah ini kita ketolong ada Trans Jatim ini teman. Saya juga sekalian nyoba ini ya. Kamu kapan? Kita sampai alun-alun Tugu, Balai Kota Malang. Dan ini kita ngambil ke arah jalan mana teman? Majapahit kalau nggak salah ya. Nanti menuju ke arah Kayu Tangan. Nanti kalau nggak salah ini lewat depannya Ramayana juga teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan perjalanan, saya mau mengenalkan kepada kalian ada sekarang sudah tersedia aplikasi Trans Jatim yang memudahkan kita untuk menaiki bis ini ya teman-teman ya. Seperti apa aplikasinya? Silahkan simak video berikut ini. Nah oke teman-teman, ini saya mau mengenalkan kepada kalian semua. Sekarang kita naik Trans Jatim itu sudah ada aplikasinya loh. Ini ya, seperti ini ya, aplikasi Trans Jatim. Sebelahnya capcut itu teman-teman. Ini kita klik yang Trans Jatim ya. Oke, kita coba buka. Masih loading sebentar ya. Nah itu pastikan kalian sudah download di Play Store teman-teman, untuk memudahkan kita semua apabila kita mau naiknya ya. Oke, seperti ini tab beranda atau tab menu pada web atau pada aplikasi Trans Jatim ya. Ini kita lihat-lihat dulu, kita ada tiket Trans Jatim yang ini 5.000 teman-teman, jauh dekat 5.000 ya. Ini kita juga lihat semua bus. Nah ini banyak banget teman-teman, mulai di area Jatim itu yang terkoneksi Trans Jatim itu kita lihat di sini. Ini ada sampai Bangkalan, ini ada sampai mana lagi ya? Brondong ini mana teman-teman? Gresik ya. Bahkan Lamongan teman-teman, sudah tembus Lamongan ke barat ya, ke utara juga. Wow, itu sampai pedesaan juga teman-teman. Nah ini ya. Oke, kita lanjut yang ke Malang teman-teman, karena kita fokusnya Trans Jatim MLG koridor 1 teman-teman. Ini ya yang biru-biru ini. Untuk lebih jelasnya kita kembalikan lagi, kita back teman-teman. Nah ini langsung saja kita yang rute. Nah, ya. Ini juga banyak teman, juga banyak banget di sini. Di atas sendiri ini ada Trans Jatim. Dan juga ini teman-teman, kalau kita klik tadi ada Surabaya Bus juga ya, kita lihat ya. Selesai. Nah ini Surabaya Bus dengan berbagai tujuan. Ini jam operasionalnya jam setengah 6 sampai jam 9 malam ini. Nah ini seperti ini, kalian bisa lihat-lihat di aplikasi Trans Jatim. Oke, kita kembalikan ke Trans Jatim lagi teman-teman. Kita fokusnya di ini, bawahnya nomor 7 ya. Di Trans Jatim ini banyak juga rutenya, Sidoarjo, Surabaya, via Gresik, Surabaya, Mojokerto, dan seterusnya. Ini kita fokusnya ke MLG 1. Ini saya rasa paling spesial ya, dikarenakan kodenya itu beda sendiri teman-teman. Nah ini sesuai rute kita yang ada terminal Hamid Rusdi ini. Nah ini kalau kita klik panah atas bawah ini, tujuannya akan berbalik, yaitu dari terminal Batu menuju ke terminal Hamid Rusdi. Karena kita dari arah Hamid Rusdi menuju ke Batu, kita balik lagi ya. Oke, ini tertera operasional mulai jam 5 sampai jam 21 atau jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Koridor MLG 1 atau Malang 1 teman-teman, koridor 1 tersedia 5 bis dan 62 halte. Wow, banyak sekali ya. Nanti coba kita lihat-lihat di perjalanan depan nanti. Oke, seperti ini. Nah ini mapsnya ini saya bilang akurat ya teman-teman. Ini seperti kita lihat ini ya, titik biru ini tempat tinggal saya. Nah ini nampak bis apa ini di halte biru ini. Kalau teman-teman pengen mudah lagi ya, tinggal klik ini teman-teman, MLG 112 contohnya, kita klik ya. Nah itu sudah tertera lengkap banget. Wih, sampai mana itu teman-teman? Halte mana itu? Telogomas UMM 3. Itu tersedia ya tulisannya ya, tujuan terminal Batu, 50 penumpang. Wih banyak man yo. Kemarin saya aja full itu 40-an teman-teman. Wih ini banyak banget berarti ya. Itu 47. Nah itu akurat ya berarti ya. Nah itu lagi di halte dekat UMM Telogomas teman-teman. Oke, 114 kita coba. Nah ini 114 ini baru berangkat dari dekat rumah saya ya, yaitu sampai di Ranograti ini.
Gerak apa enggak ini busnya ini? Biasanya gerak-gerak teman-teman, jalan gitu ya. Mungkin macet di sana. Yang 1110 kita coba lagi. Oh, masih ngetem di Terminal Batu 107. Ini sampai mana ini? Jalur lingkar barat. Oh, Batu teman-teman. Nah, itu gerak ya bisnya ya. Nah, itu 38 penumpang bergerak-gerak itu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Mudahnya kita pakai aplikasi Transjatim seperti ini ya. Jadi di sini banyak fitur ya, ini halte-haltenya bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, ini Hamid Rusdi, Gorki Narok 1, nah, shelter Kayu Tangan, Terminal Landung Sari, Dau, Sumber Sekar, kemudian Oro-Orombo hingga sampai ke Batu ya. Dan nanti mungkin ini yang saya screenshot aja, nanti saya taruh di layar ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Batu. Tak pakai tripod dah semua. Oh, dalam apa sih? Iya. Ini ramai ya ternyata. Nah, jauh lalu. Belakang ada yang belum? Iya. Kau nak jawab? Mau tuh. Tak salah. Ijen. Berapa orang? Pakai ya, Pak? 5.000 Mas. Ada uang pasnya? Tangan. Kembali, Pak. Pemberhentian berikutnya, shelter Kayu Tangan. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Hati-hati saat melangkah. Terima kasih. 5.000 Mas, bisa sewanya. Tuh, baju over kapasitas sih. Turun. Ibu, tunggu belakang. Kita berangkat dari Kayu Tangan. Oke teman-teman, setelah tadi di Kayu Tangan ini nampaknya sudah hampir full ini ya bis kita bis yang kita naiki ini. Wah, ini bisa-bisa nambah armada ya harusnya ya Pemkot ya. Tapi entahlah, kita lanjut saja teman-teman, kita lihat saja perkembangannya besok-besok seperti apa ya. Karena kan tadi kasihan teman-teman sebenarnya disuruh naik belakangnya ya, kalau nggak ada ya mau nunggu belakangnya lagi teman-teman. Ini harusnya apa ya teman-teman ya, ya nggak gimana ya teman-teman ya, entah busnya digedekan apa nanti takutnya malah makan barang jalan teman-teman ya. Ataukah ditambah ya teman-teman, ditambah jadwal keberangkatannya, ditambah armadanya maksud saya, untuk menjangkau penumpang-penumpang tersebut supaya kita bisa sama-sama menikmati layanan angkutan Transjatim dari Malang menuju ke Batu maupun sebaliknya dengan harga 5.000 saja teman-teman. Oke lah, ini kita sampai di Jalan Ijen Malang, Ijen Boulevard teman-teman, di Jalan Besar Ijen ya. Di sini kita bisa lihat suasana pagi dari bis Transjatim seperti inilah. Ini teman-teman, Jalan Ijen seperti ini kalau pagi hari. Kita bisa back ride ini ya, kita lihat-lihat kondisi belakang bis kita. Karena di depan itu pemandangannya wah itu full orang teman-teman. Karena maka dari itu saya mengambil angle belakang saja ya. Ini seperti inilah Jalan Ijen di pagi hari. Oh iya teman-teman, kenapa saya juga tertarik menaiki bis Transjatim ini menuju ke Batu, dikarenakan semenjak diluncurkan pada tanggal berapa ya teman ya, 1 Mei kalau nggak salah.
kok 1 Mei, November. Pokoknya waktu saya awal buat video ini, nah itulah detik-detik setelah beberapa hari setelah peluncuran teman-teman. Kalau nggak salah tahun kemarin, akhir tahun kemarin kalau nggak salah tuh. Nah itu dikarenakan gagal menaiki. Nah ini akhirnya saya nekat teman-teman. Mau nggak mau ya, mumpung ada kesempatan hari libur juga, saya nekatkan untuk mencoba layanan Bus Trans Jatim Koridor 1 ini dari Malang menuju ke Batu. Dikarenakan juga ada info teman-teman mau diluncurkan Koridor 2 dari Arsosari, nanti melintasi Hamid Rusdi kemudian sampai ke Panjen teman-teman, di Terminal Talangagung Panjen ya. Wah ini semakin ramai teman-teman, angkutan Trans Jatim di Kota Malang. Tetapi saya lihat juga di IG-nya, Instagram-nya Amasing Malang dan Info Malangan itu masih pro kontra ya. Nanti saya tampilkan di sini beritanya. Ijen Yamin, admin, saya posting ya. Silakan di follow juga teman-teman Instagramnya Amasing Malang dan Info Malangan. Oke, Ijen Min, saya ambil postingannya untuk konten ini ya. Terima kasih Mimin. Oke, kita sampai mana ini Don? Sampai mana ini? Veteran kalau nggak salah. Oke lah, kita lanjut perjalanan menuju ke Batu. Pakai yang udah Iya, mau turun mana? Terminal. Pak, sih. Ini proses pembayaran. Kalau dari Batu jam berapa paling malam mas? Keberangkatan kerjanya? Iya. 7.20 Mas. Dari Batu? Iya. Sama dari Hamid juga sama. 19.20 ya? Iya, 19.20. Kalau paling paginya? Jam 5 Mas. Silakan. Ketahuan gede. Waduh, Mas. Oke, nanti Pak. Terima kasih Bapak. Sampai di Aldo mah. Sakit dulu deh, tuh udah wong, buset. Lutut ya, lo sih. Luhuran biasa orang. Kalau semua masih puji Allah. Perjalanan kita sudah sampai di pertigaan Dinoyo ya, atau Sumbersari. Kalau kita nanti belok ke kiri ke arah bus ini kita menuju ke Terminal Batu. Kalau ke arah belakang sana menuju ke Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang. Nah oke teman-teman, ngomong-ngomong perjalanan kali ini rutenya agak unik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita biasanya ke Batu itu lewat Jalan Raya Sengkaling, naik terus hingga ketemu Gapura Kota Wisata Batu ya, atau lewat Pendem biasanya ya teman-teman. Tapi kali ini tidak teman-teman, kita akan melewati jalur belakang, yaitu via mana? Sumber Sekar, via Telekung, via BNS, Jatim Park 2, dan kita nanti berada di jalur lereng pegunungan Putri Tidur, atau rangkaian pegunungan rangkaian Gunung Panderman, Gunung Kawi, dan Gunung Buta teman-teman. Seperti apa keseruan perjalanan kali ini karena kita lewat lereng pegunungan? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, ini kita berada di Terminal Landung Sari ya. Ini merupakan suatu tempat yang sangat-sangat jarang saya kunjungi. Bahkan ini kalau nggak salah first time juga ya saya masuk ke sini ya. Nah di situ di belakang kita terlihat banyak sekali bus bagong yang parkir di sini, dikarenakan bus bagong ini sendiri memiliki beberapa pemberangkatan dari sini, diantaranya dari Malang menuju ke Kediri, Ponorogo, dan sekitarnya teman-teman. Tak heran maka di sini banyak bis bagong ya. Kepada para penumpang, jangan lupa gunakan sabuk pengaman yang terletak di bawah kursi. Dilarang duduk selain di kursi. Iya, bisa.
kesetrum ya? Nyangkut. Kabel se iku kok setrum iku blahan. Se patlantas. Bengok ya memang. Walah. Se. Kamu numpak sepeda ya sing nek niku. Nggih. Kena apa? Lereng ya. Cuma ya Wis ana sing nulungi ya. Untung awake dhewe selamat yo bisa. Sik mandek sik. Polisi ini ngendi kan? aja nih udah maksudnya kan udah tanda loh langsung kan ya. Belakang mas. Awas bu. Oh ya bu tadi. Yo, nanti bu. Sok kenal ya. Bu mu. Ayo sapan mana yang sok kenal hati-hati. Celun bu. Sebelah Oke. Ini tulisan ibu yang aku. Oh, sekarang kurang ya? Aja kayak FS ya. Nah oke teman-teman, seperti inilah apabila kita naik transportasi umum ya, bis Trans Jatim dari Malang menuju ke Batu, kita akan lewat jalur belakang seperti ini yang sebagaimana saya sudah katakan tadi ya. Dan ini merupakan jalanan di sekitar Dau, Kabupaten Malang. Seperti inilah kondisinya teman-teman, yang mana ini merupakan mungkin jarang orang lewat ya. Orang-orang luar kalau berwisata ke Batu itu pasti kalau gak lewat Karangploso ya lewat Dinoyo tadi, Sengkaling naik teman-teman. Kalau lewat sini mungkin teman-teman, mungkin ya, ini mungkin jarang lewat sini mereka. Dan seperti inilah suasana di bis Trans Jatim, yaitu angkutan umum yang saat ini difasilitasi oleh Pemkot Malang untuk melayani angkutan penumpang dari tujuan awal Terminal Hamid Rusdi Malang menuju ke Terminal Batu. Seperti inilah pemandangannya teman-teman.
seperti itu ya pemandangan yang bisa kita dapatkan apabila kita melakukan perjalanan dengan bus Trans Jatim ini dari Malang menuju ke Batu di hari terang ya, seperti ini ya. Jadi ini juga alhamdulillah diberikan cerah hari ini, jadi kita bisa melihat dengan leluasa pemandangan Gunung Panderman, Gunung Arjuno, serta pemandangan jalanan lintas pedesaan yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, nanti kita juga masuk ke Jatim Park 2 teman-teman, dan melewati depannya Park to Naik Spektakuler teman-teman, atau BNS ya. Seperti apa keseruannya, kita sedang menuju ke sana ini. Silakan teman-teman simak video ini hingga selesai. Kerajaan Klekung 1. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal, dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Yang berikutnya, shelter Bukit Pandelman 1. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal, dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Nah oke teman-teman, sebentar lagi kita akan segera menuju ke Jatim Park 2, dan ini kita masuk teman-teman, benar-benar masuk ke area parkirnya Jatim Park 2 ya. Jadi teman-teman kalau dari Malang mau menuju ke tempat-tempat wisata di Kota Batu itu bisa banget menggunakan layanan bus Trans Jatim ini. Nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa kondisi dan suasananya ketika kita masuk di Jatim Park 2 teman-teman. Di sana ada Museum Satwa, terus Eco Green Park, Batu Street Zoo teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke Jatim Park 2-nya, ke parkirannya maksudnya ya. Pemberhentian berikutnya, shelter Oro-Oro Ombo 3. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal, dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Dan menjaga keamanan serta kenyamanan sesama penumpang di dalam dengan mengingat kode lambung bus, tiket, lokasi, dan waktu kejadian. Periksa kembali. Asli teman-teman, keren banget ini ya layanan Trans Jatim ini. Wah, saya bener-bener ini teman, excited sekali ini. Berarti bener-bener teman-teman menjangkau semua hampir semua tempat wisata di Batu ya. Seperti tadi Batu Economis Park, terus kemudian depan Selekta, depan Sengkaling, terus kemudian ini Museum Satwa, terus kemudian Batu Street Zoo, Eco Green Park, terus kemudian nanti di Terminal Batu, di Pasar Among Tani. Wah, ini bener-bener apa ya teman ya, gimana gitu loh ceritanya, gimana ya ngomongnya sampai bingung teman. Jadi ini angkutan murah meriah, bahkan kalau bisa saya bilang hanya 5.000 saja kita sudah bisa menggunakan layanan transportasi yang bisa mengantarkan kita ke tempat wisata yang mau kita tuju teman-teman. Jadi tadi di halte Panderman itu juga recommended sekali, dan ini itu Gunung Panderman di sana teman, dan ini merupakan area Jatim Park 2 sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin bepergian dari luar kota atau dari kota Malang sendiri bisa teman mencoba sekali-kali ya layanan bus Trans Jatim ini.
jalan ah. Ini kan. Nama bus Ejeyana yang diambil dari nama seorang raja yang mencintai rakyatnya karena Maju. ketentraman seluruh negeri. Perjalanan Anda akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam 50 menit dengan melewati Oke teman-teman, kita keluar dari parkiran Jatim Park 2 ya. Tadi di dalamnya tuh ada museum satwa, ada Batu Street Zoo, ada Eco Green Park dan lain-lain teman-teman ya. Dan ini kita perjalanan ini pemberhentian selanjutnya sepertinya langsung Terminal Batu ya, yang merupakan tujuan akhir dari rute Trans Jatim dari Malang ini. Nah ini teman-teman, kita sudah hampir sampai di terminalnya ya. Ini merupakan jalan kembar arah Pasar Induk Among Tani kalau dari Malang. Nah ini seperti ini, Pasar Induknya nanti ada di sebelah kiri. Kita nanti langsung serong kanan, belok serong kanan masuk ke Terminal Batu, yaitu Gunung Panderman yang tadi ya teman-teman. Dan tak terasa perjalanan yang lumayan panjang ini ya teman-teman ya. Kita sudah hampir sampai di tujuan akhir di Terminal Batu, dan itu bisa teman-teman lihat Balai Kota Among Tani ada di sana. Kok Balai Kota, Pasar Among Tani ada di sana teman-teman, di sebelah kiri tuh ya. Dan ditambah dengan layout pegunungan Putri Tidur. Oke, kita masuk ke Terminal Batu teman-teman. Nanti sampai ketemu di terminal. Lu sih, sholat ini, sholat. Awas. Alhamdulillah teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga teman-teman di Terminal Batu yang merupakan tujuan akhir dari bis ini ya. Jadi di sini langsung disambut oleh musola, terus kemudian ada kantin juga dan tempat istirahat bagi calon penumpang ya. Nah itu musola, kantin, serta toilet yang lumayan bersih tadi teman-teman. Toiletnya ya saya sudah coba tadi, dan itu merupakan armada ya kita. Yang hijau itu ada Bagong tujuan Mojokerto via Cangar teman-teman. Next time lah ya saya coba. Oke teman-teman, kita sudah sampai Batu. Ini tadi armada yang kita naiki ya, dari Sawo Jajar menuju ke sini. Nah ini Terminal Batu, suasana seperti ini. Itu ada Pasar Induk Among Tani. Nah oke teman-teman, setelah tadi kita turun dari bis Trans Jatim di tujuan akhirnya yaitu di Terminal Batu, yang mana merupakan bangunan yang berhadapan dengan Pasar Induk Among Tani ini ya. Pasalahnya kita sekalian ke sini teman-teman. Wah ini merupakan pengalaman pertama kali saya juga ini masuk ke Pasar Induk Among Tani segede ini teman-teman.
Tadi di seberang jalan tadi kita melihat ada sebuah menu yang menarik perhatian kita teman-teman di atas, dan itu di atas itu nampaknya Pujasera teman-teman, khusus makanan ya. Yang di bawah ini mungkin khusus bahan-bahan pasar atau sembako dan lain-lainnya ya. Oke lah, kita naik eskalator. Ini nanti kita langsung menuju ke lantai 3 yang ada di atas, dan nanti kita lihat-lihat ada makanan apa saja di sana. Nanti semoga semisal ada yang cocok ya kita beli gitu ya teman ya. Karena ini juga sudah lapar. Oke lah, kita naik dulu ke atas, dan ini ada banner, ada penunjuk arahnya. Jadi teman-teman kalau ke sini tuh tidak usah bingung-bingung lagi arahnya ya. Oke lah, kita mau lanjut naik ke atas ke lantai 3 Pasar Induk Among Tani teman-teman. Nanti lihat-lihat ada makanan apa saja di sana. Nah, ini bangunan baru teman, tapi sudah lama sih dibangunnya. Ini tergolong bangunan baru ya. Oke lah, kita naik dan ya kita berburu makanan di atas karena sudah lapar juga. Ini ada Mas Anang di sana. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di atas dan sampai ketemu nanti di meja makan ya. Oh, baunya. Kondeng bingung. Jadi, pemandangannya ciamik. Nah oke teman-teman, ini tadi setelah kita bingung-bingungan hampir 10 menit ya akhirnya kita pesan nasi goreng di sini teman ya. Nah, ini kondisi Pujaseranya. Dan oke, sepertilah tampilan nasi goreng kami. Jadi tadi Mas Anang pesen nasi goreng mawut seharga 12.000. Saya pesen nasi goreng daging kikil teman-teman seharga 15.000, dan juga es teh seharga 5.000 saja. Itu Gunung Arjuna Welirang di sana. Dan jadi total makanan yang saya pesan dan minumannya itu harga totalnya 32.000 saja. Wah, ini terjangkau banget. Kami sudah beres makan nih. Rasanya tak afdol teman ya. Pemandangan gunung yang sekian banyaknya ya. Nah, di sana ada Gunung Kawi dan Buta. Terus kemudian di paling kanan itu ada Gunung Panderman. Dan ini view ini bisa kalian dapatkan di Pasar Induk Among Tani lantai 3 seperti saya berada di sini sekarang ini ya teman. Kita juga bisa melihat rumah-rumah penduduk yang ada di sana teman-teman ya, yang terlihat sangat padat itu. Oke, sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, kita sudah sampai Monumen Apel di Batu ya. Ini pertigaan sana menuju ke, tadi kita jalan sana menuju ke arah Malang teman-teman. Kita mau menuju ke arah alun-alun ya. Nah, ini seperti inilah kondisi jalanan di sini teman-teman. Ini di jalan mana ya? Nanti saya tulis di map saja di layar kaca. Nah, ini kalau ke sana menuju ke Museum Mangkut dan Jatim Park 1 teman-teman. Agak backlight ya. Pelan dia. Seperti ini kondisinya teman-teman. Itu ada bakso Malangan. Untuk sepi ya. Cukup digurere. Ayo wani-wani. Oke. Kita di trotoar aja wis. Nah oke teman-teman, tadi kita setelah jalan kaki dari Pasar Among Tani Batu kurang lebih sekitar 1,5 kilo selama hampir 30 menit.
kita akhirnya sampai di alun-alun Batu dan kita mau sholat dulu di Masjid Jame An-Nur Batu, teman-teman. Dan sekaligus perjalanan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video selanjutnya, yaitu kami pulang lagi ke Malang, tentunya menggunakan bus Trans Jatim lagi di malam hari. Seperti apa keseruannya, ikuti terus video saya nantinya hingga selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.